Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk selalu semangat. Walaupun belajar dari rumah, kita harus tetap semangat ya. Di Dursip hari ini kita akan membahas hal yang pernah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang tersedak. Pernahkah kalian mengalami tersedak? Di Dursip hari ini kita akan membahas tentang tersedak. Apa itu tersedak? Tersedak adalah ketidakmampuan bernapas yang disebabkan penyumbatan pada tenggorokan atau kerongkongan. Apakah kamu pernah tersedak? Tersedak terjadi ketika ada benda atau makanan yang tersangkut di tenggorokan atau kerongkongan sehingga menutup aliran udara. Jika aliran udara tertutup, tersedak dapat menjadi keadaan darurat medis yang membutuhkan penanganan yang mendesak atau darurat. Gejala tersedak: 1. Tidak dapat bernapas atau berbicara. 2. Disertai batuk. 3. Dalam kasus yang parah, kulit bisa membiru. Makanan yang dapat membuat tersedak. Yang pertama adalah tulang ikan. Ketika kita makan ikan, kita harus berhati-hati ya. Pisahkan antara daging ikan dan tulang ikan. Yang kita makan cukup dagingnya saja, tulangnya jangan sampai termakan ya. Kedua, mie kuah pedas. Makanan berkuah pedas bisa membuat kita tersedak. Ketiga, cilok. Makanan ini terlihat enak sekali, tapi kita tetap berhati-hati ya kalau makan sambil duduk. 4. Rambutan. 5. Kelengkeng. 6. Anggur. Makanan yang dapat membuat tersedak selanjutnya, minuman ini sangat disukai oleh semua orang, yaitu bubble. Bentuknya bulat-bulat. Kalau kita minum, pada saat kita menyedot, tetap berhati-hati ya, karena kalau kita kekencengan, kekuatan nyedotnya itu bisa langsung masuk ke tenggorokan dan bisa membuat tersedak. Yang selanjutnya ada Yupi dan marshmallow, ada pilus, ada permen. Nah, ketika makan permen, usahakan kita tidak sambil berbicara atau sambil berlari karena bisa membuat tersedak. Yang selanjutnya ada mainan-mainan kecil yang bisa anak balita atau anak kecil pada saat main dia suka memasukkan ke dalam mulutnya. Ini harus dihindarkan ya, mainan-mainan kecil seperti ini. Apa yang kalian lakukan ketika tersedak? Pernah nggak ya kalian mengalami tersedak? Apa yang kalian rasakan ketika kalian tersedak? Mungkin kalian panik atau kalian buru-buru mencari air minum. Yang harus kalian lakukan adalah kalian harus tetap tenang dan tidak panik. Selanjutnya, cara mengatasi tersedak. Pukul punggung sebanyak 5 kali berturut-turut. Lokasi pukulan berada di antara tulang belikat. Hentakan perut sebanyak 5 kali berturut-turut. Hentakan dilakukan di dekat ulu hati. Nah, ketika kalian tersedak, kalian bisa meminta bantuan kepada orang lain ya yang ada di dekat kalian. Oke? Setelah ini kalian dapat menyaksikan video tentang tersedak. Jangan sepelekan tersedak. Seringkali kita menyepelekan masalah tersedak, padahal tersedak bisa berujung pada kematian. Makanan dan benda-benda yang bisa membuat tersedak antara lain rambutan, cilok, anggur, pilus, permen, jelly, mainan dan benda-benda berukuran kecil. Untuk menghindari tersedak pada anak,
kita bisa melakukan tindakan pencegahan dengan 4 langkah sederhana. Potong makanan dalam ukuran kecil agar mudah dikunyah dan ditelan oleh anak. Biasakan anak untuk makan sambil duduk dengan tenang. Temani anak makan hingga selesai. Jangan lupa untuk menjauhkan benda-benda atau mainan berukuran kecil dari jangkauan anak-anak, terutama usia di bawah 3 tahun. Namun, apa yang harus dilakukan jika anak tersedak? Tersedak akan mengakibatkan tertutupnya saluran pernafasan sehingga udara tidak bisa masuk ke paru-paru. Manusia umumnya hanya mampu bertahan 3 menit tanpa oksigen. Maka, segera lakukan tindakan pertolongan pertama sebagai berikut. Pertama, segera lakukan pukulan di punggung berturut-turut sebanyak 5 kali. Lokasi pukulan berada di antara 2 tulang belikat. Jika belum berhasil, kombinasikan dengan hentakan di perut atau Heimlich maneuver secara berturut-turut sebanyak 5 kali. Dengan mengetahui langkah antisipasi sederhana ini, kita bisa mengurangi resiko fatal karena tersedak. Karena keselamatan buah hati adalah hal utama dalam keluarga. Sudah tahu kan tersedak itu apa dan gejalanya apa saja? Sekarang kita siapkan buku leadership ya. Dan kita akan latihan soal di halaman 16. Tetap semangat ya berlatih di rumah. Nomor 1, amati mainan yang ada di sekitarmu. Tulislah mainan apa saja yang dapat membahayakanmu. 2. Selain ukurannya, apalagi yang harus kamu pertimbangkan saat memilih mainan agar tidak membahayakanmu. 3. Simaklah penayangan video pertolongan pada balita yang tersedak. Lakukan permainan peran dalam memberikan pertolongan pada balita yang mengalami tersedak. Kalian bisa melakukannya bersama ayah, bunda, atau adik dan kakak kalian ya. 4. Berdasarkan permainan peran yang telah kamu lakukan, tulislah langkah-langkah yang kamu lakukan jika melihat balita atau anggota keluarga mengalami tersedak. Nah, tadi kalian sudah menyimak penjelasan tentang tersedak, terus ada juga gejala tersedak, dan juga makanan yang dapat membuat tersedak dan cara mengatasinya. Oke, ketika kalian melakukan aktivitas, kalian harus tetap berhati-hati ya. Oke, sampai di sini pelajaran leadership hari ini ya. Tetap semangat belajar dari rumah dan jangan lupa harus tetap semangat, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, olahraga yang cukup dan istirahat yang cukup, dan jangan lupa sholatnya ya. Oke, udah akhirnya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.